Oke, berikut ini kita akan mempelajari tentang pengantar logika proposisional. Kita lihat dulu tentang definisi daripada logika proposisional. Logika itu lebih mengacu pada penalaran sintaktik. Jadi penalaran sintaktik itu maksudnya adalah menalar berdasarkan pernyataan-pernyataan. Karena sintaktik itu akan menghasilkan suatu pernyataan-pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kita bisa menilai dari pernyataan-pernyataan yang ada, apakah pernyataan tersebut nilainya benar atau salah. Dengan adanya pernyataan-pernyataan awal, maka nanti akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan-pernyataan yang bernilai benar atau salah tersebut menjadi subjek utama dari derivasi logika. Derivasi logika di sini maksudnya adalah untuk penurunan dari pernyataan-pernyataan yang awal menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih kecil yang nantinya akan disebut dengan istilah proposisi atomik. Pernyataan seperti itu dapat diturunkan langkah demi langkah untuk nantinya mendapatkan proposisi yang paling kecil. Jadi berupa penurunan. Inilah yang disebut dengan derivasi logika. Dasar-dasar dari derivasi logika adalah proposisi-proposisi, yakni pernyataan-pernyataan yang bernilai benar atau salah. Proposisi-proposisi dapat digabung dan dimanipulasi dengan berbagai cara, yang merupakan subjek utama dari logika proposisional atau kalkulus proposisional. Jadi di sini yang menjadi bagian utama dari logika proposisional adalah adanya proposisi atomik maupun proposisi majemuk yang sudah digabung. Proposisi majemuk itu adalah merupakan gabungan dari proposisi atomik. Proposisi majemuk tersebut itu bisa dimanipulasi dengan berbagai cara, sehingga nanti akan didapatkan variabel-variabel dari proposisi-proposisi atomik tersebut. Logika proposisional itu disusun dari suatu argumen yang logis. Argumen yang logis berisi proposisi-proposisi atomik yang tak mungkin lagi dipecahkan. Artinya, proposisi atomik itu adalah merupakan kalimat yang paling kecil, yang hanya terdiri dari subjek, predikat, objek, atau mungkin ada keterangannya. Jadi biasanya kita sebut dengan SPO atau SPOK. Itu merupakan proposisi atomik, artinya tidak bisa dipecah lagi menjadi yang lebih kecil dari kalimat tersebut. Proposisi-proposisi atomik tersebut itu dapat dirangkai atau dikombinasikan dengan perangkai-perangkai yang ada menjadi proposisi majemuk. Jadi merupakan gabungan dari beberapa proposisi atomik akan menjadi proposisi majemuk. Untuk merangkainya, maka diperlukan adanya perangkai-perangkai di dalam logika proposisional.
Selain itu, proposisi majemuk ini juga nantinya bisa diubah menjadi sebuah ekspresi logika. Karena di dalam proposisi majemuk berarti ada proposisi atomik yang merupakan variabel yang akan didapatkan. Kemudian untuk perangkainya adalah merupakan operatornya. Sehingga antara variabel yang satu dapat dirangkai dengan variabel yang lain menggunakan perangkai yang ada. Maka itu akan menjadi sebuah ekspresi logika atau persamaan logika. Ada proposisi yang disebut tautologi, yakni proposisi yang nilainya itu selalu benar. Jadi pada saat kita memasukkannya atau mengujinya di tabel kebenaran, maka akan terlihat pada hasil akhir itu diperoleh nilainya selalu benar, walaupun dengan berbagai kombinasi. Itulah yang disebut dengan tautologi. Jadi tautologi itu akan menghasilkan implikasi logis dan ekivalensi logis atau kesamaan logis. Artinya antara satu ekspresi dengan ekspresi yang lain itu akan memiliki nilai yang sama. Itu yang disebut dengan ekivalensi logis. Implikasi logis merupakan dasar dari penalaran yang kuat, sedangkan kesamaan logis atau ekivalensi logis menunjukkan bagaimana proposisi dapat dimanipulasi secara aljabar. Jadi kalau di dalam logika proposisional nanti kita akan menggunakan hukum logika untuk mengetahui apakah sebuah proposisi atau ekspresi logika yang ada memiliki kesamaan atau tidak. Untuk mengujinya ya kita bisa menggunakan hukum logika maupun tabel kebenaran. Pada matematika diskrit, maka di situ bisa diuji dengan menggunakan aljabar Boole. Jadi dengan menggunakan hukum aljabar Boole, maka bisa dilakukan manipulasi terhadap ekspresi logika tersebut. Berikutnya adalah dasar-dasar logika. Ada suatu argumen yang dikatakan secara logis kuat, tapi juga ada yang tidak. Argumen berisi proposisi-proposisi yang sudah tak mungkin dipecah-pecah lagi, yang disebut dengan proposisi atomik. Proposisi-proposisi atomik inilah yang kemudian dirangkai dengan perangkai logika menjadi proposisi majemuk. Sebagai contoh, yang pertama, ada proposisi yang menyatakan jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Jadi ini adalah sebuah implikasi. Jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Kesimpulannya adalah, dengan demikian, jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Jadi kalau kita memperhatikan premis yang pertama dengan premis yang kedua,
itu akan menghasilkan kesimpulan. Kita perhatikan hubungan antara premis-premis yang ada dan kesimpulannya. Di premis yang pertama dikatakan, jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Jadi harga gula naik, otomatis pabrik gula akan senang. Kemudian jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Karena dengan harga gula yang naik, maka pabrik gula akan menjual dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan pabrik gula yang menjual gula yang lebih tinggi, akan membuat petani tebu menjadi senang karena akan mendapatkan penghasilan yang lebih karena harga gula sedang naik. Jadi kesimpulannya adalah jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Jadi kalau kita lihat hubungannya, maka kondisi seperti ini menyatakan bahwa argumen tersebut adalah valid. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu disebut dengan premis, sedangkan argumen atau kesimpulan adalah yang ketiga itu. Jadi untuk memahami apakah sebuah pernyataan itu kesimpulan atau tidak, perhatikan pada awal kalimat, di situ ada kata dengan demikian. Jadi ini adalah merupakan ciri khas untuk mengatakan bahwa argumen itu adalah sebuah kesimpulan. Jadi jika suatu argumen memiliki premis-premis yang benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Dan jika hal ini terjadi, maka argumen tersebut secara logis kuat. Ya, jadi validitasnya kuat. Contoh yang kedua, program komputer ini memiliki bug atau masukannya salah. Jadi pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa pernyataan awal program komputer ini memiliki bug, artinya ada errornya ya. Istilah bug itu pertama kali digunakan pada generasi komputer yang pertama, di mana pada saat itu komputer yang ada mengalami kesalahan. Jadi oleh pemakai komputernya dicari kesalahannya itu karena apa. Maka dicoba memasukkan data-data, kemudian dilakukan proses ulang. Setelah diproses, ternyata hasilnya salah. Kemudian dicek lagi, apakah ada kesalahan pada programnya, penulisan programnya. Setelah diteliti, ternyata programnya tidak salah. Maka untuk mengetahui kesalahan yang terjadi itu diakibatkan oleh apa, pada saat itu dilakukan pembongkaran terhadap bagian dalam dari isi komputernya. Pada komputer saat itu memiliki banyak sirkuit atau rangkaian-rangkaian. Karena komputer pada saat itu ukurannya besar dan memiliki rangkaian elektronik yang begitu banyak. Jadi dibongkarlah bagian per bagian dari
komponen-komponen komputer tersebut, kemudian dibersihkan. Ternyata pada saat melakukan pembersihan dari rangkaian komputer yang ada, ditemukan adanya serangga yang mati pada rangkaian komputer tersebut. Maka bagian itu juga ikut dibersihkan sehingga menjadi bersih, kemudian dipasang kembali ke dalam rangkaian komputernya. Setelah dipasang kembali, kemudian dicoba lagi untuk melihat apakah komputer tersebut menghasilkan hasil yang masih salah atau bagaimana. Kemudian masukkanlah data ke sistem komputernya, kemudian dilakukan proses terhadap komputernya. Setelah itu didapatkan ternyata bahwa hasilnya sudah benar sekarang. Maka sejak itulah istilah serangga atau bug digunakan pada sistem komputer yang menyatakan apabila di dalam program komputer itu ada kesalahan atau error, maka dikatakan program komputernya itu memiliki bug. Itulah istilah penggunaan bug pertama kali pada sistem komputer. Jadi pada pernyataan ini kita lihat dikatakan bahwa program komputer itu memiliki bug. Artinya program komputernya memiliki kesalahan atau masukannya yang salah. Itu pernyataan awal atau premis yang pertama. Premis yang kedua dikatakan bahwa masukannya itu tidak salah. Jadi di sini kan ada dua alternatif ya. Alternatif pertama dikatakan bahwa program komputer itu memiliki bug. Artinya program komputernya yang salah atau masukannya yang salah. Namun pada pernyataan yang kedua dikatakan masukannya tidak salah. Berarti kalau masukannya tidak salah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program komputernya memiliki bug. Jadi kesimpulannya dengan demikian, program komputer ini memiliki bug. Ini menunjukkan argumen yang valid karena antara kesimpulan dan premis awal itu ada hubungan. Jadi contoh di atas ini merupakan argumen yang secara logis kuat dan dapat dibuktikan dengan berbagai cara. Artinya nanti kalau diuji pakai tabel kebenaran ataupun peralatan yang lain, cara-cara yang lain, maka nanti akan didapatkan bahwa argumen ini valid. Pada contoh yang pertama adalah tentang argumen yang menggunakan perangkai jika maka atau if then untuk merangkai dua pernyataan yang membentuk pernyataan majemuk. Sedangkan argumen pada contoh yang kedua menggunakan perangkai atau or. Ya, kita lihat kembali contoh tadi. Contoh yang pertama ini menggunakan jika maka. Jika maka. Jika maka. Ini adalah jika maka ini adalah merupakan perangkai antara proposisi yang pertama dengan proposisi yang kedua.
Jadi proposisi yang pertama di sini jika maka, ini proposisi yang pertama adalah harga gula naik. Proposisi yang kedua adalah pabrik gula senang. Demikian juga yang pernyataan yang kedua. Jika pabrik gula senang di sini adalah proposisi yang pertama. Proposisi yang kedua, petani tebu senang. Ini adalah proposisi yang kedua. Kesimpulannya juga didapatkan di sini ada dua proposisi. Harga gula naik, kemudian petani tebu senang. Jadi di sini menunjukkan bahwa jika maka itu adalah merupakan perangkainya. Untuk contoh yang pertama. Pada contoh yang kedua, di sini menggunakan atau. Atau di sini merangkai antara proposisi yang pertama yang berisi kata program komputer memiliki bug dengan proposisi masukannya salah. Jadi pakai atau di sini untuk merangkai dua proposisi yang ada menjadi proposisi majemuk ini. Jadi perangkainya adalah atau. Jadi pada contoh yang pertama tadi, kalimat tersebut diubah menjadi proposisi-proposisi dan proposisi-proposisi itu diubah menjadi huruf-huruf atau variabel-variabel sebagai berikut. A sama dengan harga gula naik. B, pabrik gula senang. C, petani tebu senang. Jadi dapat 3 variabel A, B, dan C. A-nya harga gula naik, B-nya pabrik gula senang, C-nya petani tebu senang. Untuk mengingat kembali, kita coba lihat kembali ke contoh yang pertama tadi. Jika harga gula naik, ini adalah A-nya, harga gula naik. Maka pabrik gula akan senang. Ya, jadi B-nya adalah pabrik gula senang. Kemudian pernyataan yang berikutnya di sini pabrik gula senang. Ini kan sama berarti dengan yang pertama tadi. Maka ini adalah B-nya, pabrik gula senang. Ini adalah B. Kemudian petani tebu senang. Ini adalah C-nya. Kesimpulannya di sini, jika harga gula naik tadi adalah A. Petani tebu senang adalah C. Maka dari contoh ini kita dapatkan A, B, dan C-nya. A-nya adalah harga gula naik, B-nya pabrik gula senang, C-nya petani tebu senang. Kemudian kalau argumen itu kita ubah menjadi ekspresi, maka dia akan menjadi jika A, maka B. Jika B, maka C. Ketiga, kesimpulannya jika A, maka C. Bentuk argumen yang memakai pola seperti ini disebut dengan istilah hypothetical syllogism. Ya, jadi diingat ya, hypothetical syllogism itu adalah jika A maka B, jika B maka C, jika A maka C. A-nya ya berupa proposisi nantinya, proposisi atomik, B-nya juga sama, C-nya juga sama. Ini adalah bentuk dari hypothetical syllogism. Sedangkan untuk contoh yang kedua,
Maka kita akan mendapatkan huruf-huruf berdasarkan pernyataan proposisi yang tadi. Pada contoh yang kedua, kita akan dapatkan variabel A-nya adalah program komputer ini memiliki bug. B-nya masukannya salah. Jadi kalau ditulis dalam bentuk variabel, kita akan dapatkan pernyataan yang pertama atau premis yang pertama ditulis menjadi A atau B. Premis yang kedua bukan B. Maka kesimpulannya di situ adalah A. Bentuk seperti ini dinamakan disjunctive silogisme. Ini juga nanti harus dihafal ya, bentuknya disjunctive silogisme. Jadi pernyataan pertama A atau B, yang kedua bukan B, tiga A. Jangan dibalik ya. Contoh yang ketiga. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Itu aturan dari lalu lintas ya. Kalau traffic light-nya, lampunya sedang merah, maka semua kendaraan berhenti. Lampu lalu lintas menyala merah. Jadi kesimpulannya adalah semua kendaraan berhenti. Jadi kalau kita melihat argumen seperti ini, kesimpulan yang dihasilkan didapat dari premis-premisnya. Jadi premis pertama di sini perangkainya adalah menggunakan jika maka. Variabel yang nantinya akan kita dapatkan adalah lampu lalu lintas menyala merah. Variabel yang kedua, semua kendaraan berhenti. Kemudian di sini lampu lalu lintas menyala merah. Berarti ini sudah kita dapat A. Kemudian kesimpulannya kita dapat B. Semua kendaraan berhenti. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk variabel A, B, maka didapatkan A-nya itu adalah lampu lalu lintas menyala merah, B-nya semua kendaraan berhenti. Kemudian kalau ditulis dalam bentuk argumen ekspresi, kita dapatkan jika A maka B. Kemudian premis kedua menjadi A, kesimpulannya adalah B. Jika A maka B, kemudian premis keduanya adalah A, kesimpulannya B. Jadi bentuk argumen seperti ini dinamakan dengan modus ponens. Oke, jadi sudah ada 3 bentuk dasar dari logika yang bentuk-bentuk ini sudah diuji dengan berbagai macam cara dan hasilnya adalah valid. Kemudian bentuk yang keempat yang disebut dengan modus tollens. Contohnya, jika saya makan, maka saya kenyang. Jadi pernyataan yang pertama di sini menggunakan perangkai jika maka. Pernyataan kedua, saya tidak kenyang. Jadi saya tidak kenyang itu adalah negasi dari saya kenyang di sini. Maka kesimpulannya adalah
saya tidak makan. Ya. Jadi jika saya makan, maka saya kenyang. Saya tidak kenyang. Kesimpulannya, saya tidak makan. Ingat, predikat yang ada jangan diganti ya. Misalnya di sini, saya tidak kenyang. Kalau sehari-hari ya mungkin kita bisa katakan saya lapar. Namun ingat, di dalam logika itu tidak boleh. Predikat tidak boleh diganti walaupun secara persamaan itu sama. Misalnya tidak kenyang boleh diganti dah lapar kan kalau sehari-hari ya. Atau di sini saya tidak makan, berarti kan saya puasa. Namun di dalam logika tidak boleh dilakukan perubahan seperti itu. Jadi harus menggunakan predikat yang sama dari proposisi yang pertama. Jadi di sini kan jika saya makan. Saya makan di sini adalah merupakan proposisi atomik yang pertama. Subjek predikat. Kemudian di sini saya kenyang. Ya. Subjek keterangan. Sini. Jadi dalam penulisan logika itu tidak boleh diganti tidak kenyang menjadi saya lapar. Tidak boleh. Saya tidak makan menjadi saya puasa. Itu beda ya. Jadi perlu diingat aturan di dalam logika proposisional ini. Dalam penulisan oposisi yang ada. Jadi kalau kita lihat dari argumen ini, berarti di sini adalah saya makan, ada A-nya, kemudian B-nya saya kenyang. Yang di sini berarti saya tidak kenyang, berarti kan bukan B. Kesimpulannya saya tidak makan, berarti bukan A. Kita lihat pada bentuk argumennya. Ya, A-nya itu saya makan, B-nya saya kenyang, maka argumennya menjadi jika A maka B. Bukan B, kesimpulannya bukan A. Inilah yang disebut dengan modus tollens. Oke, jadi semua argumen di atas yakni hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, modus ponens, modus tollens, ini adalah contoh-contoh argumen yang penting yang biasanya menjadi contoh bentuk-bentuk logika yang valid. Nanti bentuk-bentuk logika ini kita bisa mengujinya ya, menggunakan tabel kebenaran. Untuk yang paling mudah pakai tabel kebenaran. Kita akan dapatkan bahwa hasil akhirnya itu adalah tautologi. Jadi kalau di hasilnya tautologi adalah merupakan argumen yang validitasnya itu kuat. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya.